Assalamualaikum, kali ini kita akan kupas tuntas gudeg kendil komplit. Ya, super komplit. Jadi udah kebayang ya proses yang 12 jam itu, tapi hasilnya enak banget. Dan ini sangat cocok untuk bisnis hantaran. Kita akan bahas semua prosesnya step by stepnya, tapi jangan lupa like and subscribe dulu ya. Ini saya share dulu resep gudeg kendilnya. Jadi nanti kita akan pakai kendil beneran dan juga tungku dari tanah liat serta perapian menggunakan arang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dulu semua step by stepnya sudah dituliskan dengan jelas ya. So, kita akan mulai. Oke, pertama kita rebus dulu telur, jangan lupa nanti dikupas dan sisihkan ya. Selanjutnya kita rebus juga nangka mudanya sampai setengah matang, jangan lupa tambahkan garam untuk menghilangkan getahnya. Nah, kalau sudah ditiriskan kira-kira akan seperti ini. Terus kita lanjut ke bumbu-bumbunya. Kita mulai haluskan bumbu-bumbunya. Kemudian kalau saya, karena saya pakai metode yang dicampur duluan ke semua cairan, jadi bumbu halus saya masukkan semua, termasuk gula merahnya ya, supaya larut sempurna. Kemudian juga saya langsung menambahkan santan, jadi nanti supaya mempermudah untuk prosesnya. Kira-kira seperti ini ya. Ini juga saya hangatkan tapi tidak sampai mendidih. Jangan lupa lengkuasnya juga. Nah, kini saatnya menata di dalam kendil. Jadi yang pertama adalah daun jati, itu sekitar 2 lembar. Kemudian diberi daun salam dan daun jeruk. Terus kita masukkan nangka muda yang sudah kita rebus dan tiriskan. Oh ya, di tahapan ini teman-teman sudah harus pakai hand gloves ya, karena kita tidak langsung bersentuhan dengan bahan yang kita masak. Nah, setelah nangka kita masukkan telur, acak aja naruhnya, yang penting nanti terendam sama kuah yang kita buat tadi ya. Nah, ini juga saya tambahkan ceker dari ayam kampung, jangan lupa cekernya dipedikur dulu. Terus kita tuang semua cairan yang sudah kita hangatkan tadi seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam yang masih ada. Dan terakhir kita akan tutup dengan daun jati juga. Karena daun jati ini adalah untuk memberikan warna alami yang kemerahan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tutup dengan daun jati. Terus kita tutup kendilnya dan nanti akan siap untuk dipanaskan di atas tungku tradisional ya. Kita masih pakai bara api dan itu disetting apinya sangat kecil. Nah, ini kita biarkan sampai kurang lebih 6 jam. Setelah 6 jam yang pertama itu kita punya kesempatan untuk ngecek sekaligus mengaduk-aduk ya, agar bagian bawah juga merata. Kalau misalkan dirasa kurang warnanya, kita bisa ganti atau tambahkan daun jati kurang lebih 2 lembar supaya nanti warnanya jadi cantik. Nah, untuk finishingnya kita nanti akan ambil gudeg yang sudah jadi, tapi karena kita pengen teksturnya lebih kering, ini kita panaskan di teflon biasa. Di tahapan ini kita bisa tambahkan gula merah, kita koreksi rasa juga. Kalau dengan penambahan gula merah dia warnanya akan tambah cantik ya. Nah, usahakan tekstur gudeg menjadi lebih kering agar lebih tahan ketika sampai di pelanggan kita. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah membuat opor. Kalau saya langsung gabung opor ayam dan juga tahu ya. Ini ada resepnya sudah saya tuliskan. Pada prinsipnya kalau untuk ayamnya kita hilangkan dulu sisa darah atau lemak dan kotorannya dengan cara dipanaskan tanpa minyak dan tanpa air. Kurang lebih seperti ini, seperti pada umumnya memasak ayam ya. Nah, terus jangan lupa kalau saya biasanya untuk tahu itu saya biasanya akan rebus dulu supaya menghilangkan residu yang biasa ada di tahu ya. Kita bisa tambahkan garam dan daun salam di rebusan tahunya. Nah, ini adalah bumbu-bumbu halus dari opornya. Kita gongso dulu sampai harum dan wangi. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih ya. Setelah mendidih baru kita masukkan tahu dan juga opornya. Kok opornya, tahu dan juga ayamnya.
Maaf, salah. Saya biasanya 15 menitan dulu saya biarkan tanpa santan dengan api yang cenderung sedang besar ya. Tapi sesudah itu api saya kecilkan, lalu saya masukkan santannya. Kita masak sampai meresap. Jangan lupa selalu koreksi rasa ya. Nah, kalau untuk ayam di gudeg ini saya biasanya finishing dengan cara digoreng tapi tidak terlalu lama. Nah, sekarang kita akan mulai prepare untuk sambal goreng krecek. Karena saya tidak pakai sambal tambahan, jadi saya membumbui sambal goreng ini cenderung pedas ya, supaya ada balance rasa. Karena gudeg itu tesnya rata-rata adalah menuju manis gitu ya, jadi biar balance aja. Nah, ini biasanya saya untuk krecek itu saya rendam dulu di air yang diberi santan, jadi pakai kayak santan encer gitu. Saya rendam sekitar 1 jam sebelum diproses. Tujuannya supaya ada rasanya di kreceknya itu meresap ke dalam, minimal dari rasa gurih santan ya. Kita mulai. Saya paling pertama itu saya panaskan dulu terasinya, jadi supaya minyaknya nanti sudah aroma enak, terasi sama daun jeruk. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu lain yang sudah dihaluskan. Nah, ini dia, dibikin pedes ya, pedes banget. Nah, kita tumis hingga aromanya harum wangi. Udah dengan tambahan terasi itu udah bikin yang orang bertanya, masak apa sih gitu ya. Nah, terus juga tambahkan kayak lengkuas atau serai juga. Ini kita aduk-aduk sampai wanginya menjajah kita. Nah, kalau sudah mewangi, saya juga tambahkan gula merah yang disisir tapi sedikit aja, nggak terlalu banyak. Lalu kita masukkan kreceknya. Nah, ini tadi yang saya bilang udah direndam kurang lebih 1 jam, jadi tidak perlu menambah lagi santan. Aku pakai ini aja dan ditunggu sampai menyusut atau kering ya. Aduk-aduk, mulai tambahkan garam, gula, kaldu, non MSG, terus koreksi rasa juga. Nah, kalau sambal goreng krecek saya memang pakai kecap, tapi saya biasa tambahkan itu agak-agak terakhir ketika sudah mulai menyusut gitu ya. Jadi nanti itu tujuannya untuk mempercantik warna saja. Hati-hati juga jangan terlalu banyak karena aftertaste-nya kadang kayak membuat perubahan rasa gitu, jadi sedikit aja. Nah, ini juga saya tambahkan berlian-berliannya, pete. Siapa yang suka pete? Saya tambahkan pete serta cabai rawit utuh. Petenya ditambahkan terakhir supaya warnanya atau teksturnya tidak terlalu layu dan masih keres-keres gitu ya. Jadi ini adalah persembahan untuk penyuka pete. Seperti ini, terus diaduk sampai menyusut dan teksturnya menjadi lebih kering. Nanti akan ada, setelah menyusut itu ada warna yang jadinya lebih cantik ya. Nah, kayak gini. Usahakan tidak terlalu basah karena saya lebih memikirkan ketahanan produk, apalagi yang memakai santan ya. Oke, sambal goreng kreceknya sudah jadi. Nah, kita akan menuju ke menu pendamping atau menu pelengkap gudeg selanjutnya. Cantik ya warnanya. Setelah kreceknya matang, kita akan bikin areh. Areh ini ada banyak versi, pokoknya bikin yang mana yang gampang aja gitu ya. Kalau saya memanfaatkan kuah dari opor, tapi saya tambahkan bahan kaldu dari sayap. Saya juga tambahkan bumbu. Prinsipnya ini diaduk terus menerus dengan api yang kecil banget ya, sampai nanti dia akan mengental. Jangan lupa koreksi rasa. Tes untuk areh itu cenderung manis gurih, jadi bukan yang asin ya, karena kita nanti akan topping di atas gudegnya, pemakainya seperti itu. Nah, usahakan sampai dapat yang kental seperti ini.
Ada juga yang bikin versi cair, cuma kalau saya lebih suka yang agak kental ya, karena arah itu kayak topping gitu. Sekarang semua sudah matang, jadi sudah waktunya plating ya. Nah, cuma untuk kreasi-kreasi hantaran saya akan bikin postingan terpisah. Ini hanya untuk sekilas menunjukkan aja beberapa yang sudah jadi. Nanti silahkan scroll up aja. Jadi nanti kita akan bikin bagaimana mengkreasikan pengemasannya, karena kalau kemasannya bagus biasanya orang cenderung lebih suka, yang nerima suka, yang berkirim atau memesan juga suka, bakulnya juga suka, iya kan? Nanti diajarin juga caranya untuk trik mengemasnya. Kalau versi saya kurang lebih seperti ini, termasuk bikin pitanya, memasang pitanya gitu ya maksudnya. Nah, hampersnya kira-kira kayak gini, simple tapi cantik. Oke, terima kasih sudah bersama saya. Kita akan ketemu lagi pada tayangan berikutnya. Terima kasih.